so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna Oke, baik. Akan teteh semua selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, semoga selalu sehat teman-teman semua di sana. Eh, untuk hari ini mungkin alhamdulillah kita ketemu lagi ya di kegiatan tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru. Nah, sebelumnya kan kita angkatan kita tahun 2019 kita bertemu di tutorial PAI 2019 dan juga 4A, 4C semuanya sudah bertemu juga dengan tutorial PAI. Nah, untuk semester sekarang kita bertemu dengan SPAI-nya, teman-teman semua. Nah, mungkin sebelumnya untuk mengawali kegiatan ini, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Haris Bayi Andini. Mungkin untuk semester 6, beberapa sudah ada yang kenal, mungkin juga belum. Nah, untuk menambah semangat ya pada pagi hari ini, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu dan juga memperkenalkan bukan yel-yel, apa ya Teh Kori? Jargon baru ya, SPAI tutorial 2022 ini. Berbeda dengan tutorial PAI, SPAI juga punya jargon gitu ya, tapi berbeda gitu, seperti itu. Nah, mungkin kita jargon terlebih dahulu ya, Teh Kori. Mungkin aku minta bantuan Teh Kori untuk mencontohkan gerakan dari jargonnya. Biar akan kita semua tahu dan mudah-mudahan dengan jargon ini kita bisa semangat pada pagi hari ini ya.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Andin atas kesempatannya. Teman-teman, untuk gerakan jargonnya hampir sama seperti tutorial PAI, namun untuk kata-katanya sedikit berbeda, teman-teman. Jika MC atau pemimpin jargon berbicara tutorial SPAI, kita jawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Seperti itu teman-teman bisa dipahami? Jadi apa tadi? Coba kalimatnya. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Bisa ya teman-teman? Boleh. Teman-teman Iya. boleh nih yang bisa on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Dan bisa dinyalakan mikrofonnya. Nah, betul ya. Bisa untuk Akang Teteh yang sudah atau tidak terkendala jaringan untuk on cam terlebih dahulu. Kita cek jargonnya. Kata-katanya tadi ada kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Bagaimana Kang Teteh semua bisa dicoba nih? Atau masih belum hafal untuk kata-katanya? Punten. Mangga Teh. Gimana? Oh ya, tadi mau minta tulisannya di drop ke kolom komentar, tapi udah. Terima kasih, Teh. Oke, siap Teh. Ya, sudah ada ya Kang Teteh semua, bisa dilihat di kolom chat untuk kata-katanya. Mungkin kita langsung saja ya untuk mengecek semangatnya dengan jargon baru dari SPAI UPI Cibiru 2022. Boleh Teh Korin mungkin? Sudah, kita nyalakan dulu ya mikrofonnya. Boleh teman-teman dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya. Oke. Ya. Udah siap ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial SPAI. Kuliah Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat sekali ya Kang Teteh semua pada pagi hari ini. Mau cek lagi atau udahan nih? Udahan. Udahan aja ya. Kita langsung lanjut aja. Kuliah cerdas. Sip, mantap ya. Ketinggalan mungkinnya tadi Teh. Sebelumnya Kang Teteh semua pernah mendengar untuk informasi SPAI UPI ini atau mungkin untuk pertama kalinya? Pertama kalinya Kak. Pertama kalinya Teh. Pertama kalinya ya. Karena mungkin Kang Teteh mengira hanya tutorial saja mungkin ya. Jadi mungkin untuk pertama kalinya. Tapi mudah-mudahan nanti untuk informasinya bisa dipahami gitu ya. Baik, Kakang Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk acara kita akan segera dimulai ya. Sebelumnya selamat datang kepada peserta dan tamu undangan dalam acara pembukaan tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru 2022. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami banggakan, pada hari ini, Minggu, tanggal 27 Februari 2022, akan dilaksanakan acara pembukaan tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru tahun 2022. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang terhormat, Direktur UP Kampus Cibiru Bapak Dr. Haji Asep Heri Hermawan MPD yang diwakilkan oleh Bapak Wadid. Yang kami hormati Pembina Tutorial UPI Kampus Cibiru Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI. Yang kami hormati Ketua Umum Tutorial UPI Kampus Cibiru Teh Kori Hoirunisa. Yang kami hormati Ketua Penyelenggara Tutorial PAI SPAI 2021 Teh Siti Adawiyah, serta yang kami banggakan panitia dan seluruh peserta tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru 2022. Akang dan teteh yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berjumpa meskipun pia tatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang tetap sikoh memegang teguh ajarannya hingga yaumil akhir. Untuk selanjutnya akan ada pembacaan tilawah yang akan dilantunkan oleh Teh Zihan Pauziah. Kepadanya waktu dan media saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Jihan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya sambutan dan laporan dari Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Teh Siti Adawiyah. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Andin selaku MC pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meski dalam tatap maya kali ini. Salawat serta salam
marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Dede Margo Irianto selaku Wakil Direktur UPI Kampus Cibiru. Yang saya hormati Bapak Asprudi Nurjaman MPD selaku Ketua Pembina Tutorial UPI Kampus Cibiru. Yang saya hormati Teh Kori Khairunisa selaku Ketua Umum Tutorial UPI Kampus Cibiru, dan Akang Teteh semua yang hadir pada saat ini yang saya banggakan. Alhamdulillah Akang Teteh, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembukaan Pekanan Tutorial SPAI 2022 ini. Kegiatan ini akan berlangsung selama 6 pekan ke depan, dan untuk peserta yang mengikuti kegiatan tutorial SPAI ini yaitu seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah SPAI baik angkatan 2019 maupun angkatan 2020. Untuk jumlah kelas yang mengikutinya yaitu sebanyak 20 kelas. Untuk itu harapannya setelah kegiatan tutorial SPAI ini, Akang Teteh semua dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat selama kegiatan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Karena kegiatan ini tidak hanya sebagai kegiatan pekanan saja, namun insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu diharapkan Akang Teteh semua dapat menghadiri kegiatan tutorial UPI Kampus SPAI ini dari awal pembukaan hingga penutupan nanti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Teh Andin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Siti Adawiyah atas sambutannya. Kemudian ada sambutan dari Ketua Tutorial UPI Kampus Cibiru 2022. Teh Kori Khairunisa, kepadanya disilahkan. Terima kasih Teh Andin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul pada acara ini walaupun tetap maya. Tidak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat sampai kepada para keluarga, sahabat, serta kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang terhormat Bapak Asep Heri Hernawan yang berhalangan hadir. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Nurjaman selaku pembina tutorial UPI Kampus Cibiru, serta rekan-rekan panitia dan mahasiswa UPI Kampus Cibiru yang saya banggakan. Perlu diketahui bahwa tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru ini adalah yang pertama kalinya untuk Kampus Cibiru. Berbeda dengan UPI Pusat yang sudah menjalankan program pekanan tutorial SPAI ini dari semester lalu. Akang Teteh tentunya masih kehilangan arah mengenai program tutorial SPAI ini. Banyak yang bertanya sebetulnya apa bedanya program tutorial SPAI dengan tutorial PAI yang sudah kita laksanakan pada semester 1. Semoga pada kegiatan ini Akang Teteh bisa menemukan jawabannya. Maka dari itu, saya harap Akang Teteh mengikuti acara ini dengan cermat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada MC. Terima kasih, Teh Kori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Kori yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari pembina tutorial kepada Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI. Kepadanya waktu dan media dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang kami hormati Bapak Wadir yang masih berhalangan. Teh Kori ya, belum masuk. Ya, Suaranya kecil, Bapak. Ya, apakah sudah jelas suaranya? Ya. Jelas? Ya.
Sudah, Iya, Bapak. Yang kami hormati Bapak Wadir yang mungkin masih berhalangan hadir. Mudah-mudahan nanti beliau bisa masuk menyusul. Kalau bisa masuk nanti untuk pembukaan dengan beliau ya. Namun jika tidak memungkinkan karena kesibukan dan juga agenda yang berbarengan, mungkin nanti bisa langsung dibuka oleh Bapak sendiri. Yang kami hormati Ketua Tutorial dan juga Ketua Penyelenggara dan juga sahabat-sahabat sekalian, ikhwanufillah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat sehat dan bisa istiqomah melaksanakan kegiatan dalam rangka membekali diri kita dengan nilai-nilai ajaran agama melalui program lanjutan tutorial SPAI. Tentunya hal ini tidak jauh berbeda dengan tutorial PAI, namun ada segmen-segmen tertentu terkait dengan implementasi nilai-nilai ajaran agama yang nanti mungkin akan dikemas dalam bentuk program yang ditawarkan oleh penyelenggara. Dan bentuk SPAI ini atau tutorial SPAI ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang kontrak SPAI. Adapun mekanisme dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi nanti di akhir tentunya juga akan ada evaluasi yang dinyatakan mengikuti dengan baik, mengikuti dengan catatan, dan bahkan tidak mengikuti. Dan keputusan tersebut nanti akan berimplikasi terhadap penilaian dari dosen karena kegiatan tutorial pakai sepeda enggak sama dengan kegiatan SPAI ini sama dengan kegiatan tutorial PAI yang mana terintegrasi dan berkaitan dengan mata kuliah SPAI. Jadi bahkan Bapak sampaikan untuk laporan akhir kelulusan tutorial SPAI ini akan menjadi syarat dikeluarkannya nilai SPAI. Ini sebagai bentuk pendisiplinan supaya seluruh mahasiswa punya rasa tanggung jawab dan serta dalam semua kegiatan, terlebih tutorial ini menjadi kegiatan keagamaan plus ya, lokal genius di mana untuk mendongkrak atau mengantarkan kepada visi kampus yang religius. Sahabat sekalian, tentunya hal ini tadi disampaikan oleh panitia baru di UPI Kampus Cibiru. Karena untuk SPAI di tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun kebelakang itu tidak dilaksanakan, melainkan digantikan dengan kegiatan-kegiatan menyimak, mentelaah video-video keagamaan yang itu mana disisipkan pada mata kuliahan SPAI. Namun hari ini alhamdulillah Bapak sambut dengan berbangga hati ya, panitia siap menyelenggarakan dengan waktu yang tempo sesingkat-singkatnya, hanya koordinasi 1 minggu karena ada instruksi dari pusat bahwasanya wajib semua Kamda menyelenggarakan kegiatan tutorial SPAI. Bahkan beberapa Kamda yang tidak menyelenggarakan itu langsung dipanggil pembina SPAI-nya dan diminta alasannya kenapa tidak menyelenggarakan. Ya, salah satunya Kamda-Kamda tetangga kita ya, yang di Tasik, yang di Sumedang. Alhamdulillah Cibiru dengan Serang diapresiasi oleh pusat salah satu Kamda yang siap mengikuti kegiatan tutorial dengan mengikuti arahan instruksi termasuk kurikulum tutorial yang sudah dirancang oleh pusat. Maka dari itu sahabat sekalian, kepada panitia Bapak sangat mengapresiasi dan juga kepada seluruh peserta, ini jangan disia-siakan. Karena kesempatan ini tidak akan pernah datang kembali, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki, jangan merasa sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kita sedang jalani, karena status kita hari ini adalah mahasiswa. Seperti apapun, sesibuk apapun kita, maka kita terikat dengan aturan akademik. Jikalau tutorial ini merupakan sebuah keputusan dan kebijakan dari lembaga ataupun dari kampus melalui wadah SPAI atau kegiatan tutorial ini, maka ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa tanpa terkecuali. Baik terlepas yang ikut MBKM maupun yang tidak, misalkan semester 6. Maka hal ini harus cerdas. Bapak setuju dengan jargon tutorial hari ini luar biasa ya. CIS ya, jargonnya CIS. Cerdas, ikhlas, istiqomah ya. Dengan cerdas ini bisa kita maknai bagaimana waktu yang Allah berikan 24 jam bagi setiap hambanya mampu kita manage kelola dengan baik. Karena 24 jam ini bisa kita gunakan untuk satu kegiatan, bisa kita gunakan untuk 2 kegiatan, bahkan bisa lebih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Dalam waktu 24 jam, kita bisa menjadi mahasiswa, kita bisa menjadi pengusaha, kita bisa menjadi apapun profesi kita, termasuk kegiatan-kegiatan hobi yang kita lakukan, itu tiada lain, waktunya hanya terbatas 1 hari, hanya 24 jam. Maka tidak ada alasan bagi kita, sesibuk apapun kita, ketika ada program ini menjadi sebuah kewajiban, maka kembali kepada manajemen waktu yang kita kelola. Artinya,
cerdas di sini kita harus mampu berpikir bagaimana 6 pekan ke depan mampu mengikuti dengan baik dan mudah-mudahan itu berdampak terhadap perkembangan keilmuan dan juga pengamalan nilai ajaran agama yang kita pahami. Cerdas di sini pula bukan hanya bermakna kita pintar banyak tahu hal, tetapi cerdas di sini adalah mereka yang terus mau belajar, melakukan hal yang berbeda dibanding dengan mereka-mereka di luar sana. Mungkin teman kita hari Minggu sedang shopping, sedang healing, sedang jalan-jalan, sedang naik gunung, tapi kita luar biasa dipaksa ataupun di setting untuk bisa mengikuti kegiatan. Meskipun secara daring, Bapak tidak menjamin 100%, mungkin ada yang dengan siap di rumahnya, di kosannya, di tempat yang nyaman, ada juga mungkin di luar yang sedang sambil aktivitas. Nah, itu kembali kepada pertanggungjawaban masing-masing. Yang jelas, kita yakin dengan konsep nilai ajaran agama, Allah akan memberikan hasil yang terbaik, balasan yang terbaik bagi mereka yang melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang baik. Maka kegiatan ini panitia sudah berusaha dengan sebaik mungkin menyediakan link roomnya, tinggal kita sebagai partisipan, sebagai penerima manfaat betul-betul memaksimalkan kegiatan ini. Sahabat sekalian, cerdas bukan hanya bermakna tahu banyak hal saja, tetapi cerdas ini juga bermakna mempersiapkan diri, karena hari esok akan lebih sulit dibanding dengan hari ini kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan ilmu dan pengetahuan. Hari ini kita melakukan hal yang berbeda. Tadi Bapak bilang teman kita mungkin lagi jalan-jalan, teman kita lagi main, lagi istirahat, kita sedang menuntut ilmu lagi dalam kegiatan tutorial. Insya Allah kita melakukan kegiatan berbeda, nanti hasilnya Allah akan memberikan yang berbeda. Kita patut bersyukur dengan saudara kita Muslim di Rusia. Mungkin hari ini mereka sedang berperang, bukan lagi sedang menuntut ilmu, sudah tidak lagi sedang mempersiapkan diri bekal, tapi mereka sudah mempertaruhkan nyawa untuk bela negara. Ini patut kita syukuri hari ini. Mudah-mudahan sebagai bentuk syukur kita mengikuti kegiatan tutorial ini menambah kemantapan keyakinan kesiapan kita untuk menatap hari esok yang lebih baik. Yang kedua, ikhlas. Tadi jargonnya yang kedua ikhlas. Ini juga harus ditanamkan pada diri kita. Ikhlas dalam artian kita melakukan sesuatu bukan karena apa-apa. Karena bukan takut tidak lulus SPAI, bukan karena juga terpaksa, karena itu akan jadi beban. Tapi ikhlas ini justru akan memberikan sebuah ketenangan. Ikhlas ini justru akan memberikan kemudahan. Karena tidak ada yang lahir langsung pintar, yang lahir langsung berhasil. Tidak, semua berproses. Maka ikhlas ini harus menjadi bagian dari proses kehidupan kita. Jalani semua yang kita hadapi, termasuk hari ini kita status mahasiswa semester 6 yang kontrak SPAI. Maka nikmati, ikhlas menerima untuk kegiatan tutorial SPAI di setiap minggunya. Dan ini hanya berlaku 6 pekan. Ikhlas di sini pun tentunya mahasiswa banyak kegiatan dan yang lainnya. Tetapi ingat, nikmat terbesar adalah sehat. Sebagai bentuk syukur sehat kita, maka kita siap melakukan apapun yang masih mungkin bisa kita lakukan. Karena kalau tatkala suatu hari kita sakit, maka tidak ada lagi makna waktu, tidak ada lagi makna kegiatan, tidak ada lagi makna program. Sehebat apapun. Tatkala suatu hari kita sakit, kita tidak bisa melakukan apa yang mestinya kita lakukan. Maka sebagai bentuk syukur itu, ikhlas kita mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang diagendakan oleh panitia tutorial yang merupakan instruksi atau program unggulan dari kampus kita. Yang ketiga, tadi ada istilah istiqomah. Ya, memang berat istiqomah ini. Ya, semuanya ingin sukses, semua ingin maju, tetapi banyak godaan, ajak main, ajak dan yang lainnya. Ini apa-apaan ada ya. Di Cibiro ada tutorial, ini waktunya libur, bagaimana ini mahasiswa dan yang lain itu melanggar hak-hak dan yang lainnya. Justru istiqomah terbukti itu dalam implementasinya banyak ujian dan cobaan. Dan karena kegiatan tutorial ini tidak menghambat aktivitas kita, hanya 1 jam. Hanya 1 jam yang kita ikuti dan sisanya silakan kita bisa bertebaran di muka bumi melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Namun yang jelas kita investasikan waktu dalam bentuk istiqomah mencari ilmu melalui kegiatan tutorial ini. Insya Allah akan bermakna di masa yang akan datang. Istiqomah ini berat, istiqomah ini banyak ujian, istiqomah ini tidak mudah. Karena yang mudah itu namanya ya Teh Haris ya, Teh Kori ya, yang mudah itu istirahat. Tidak ada ujian bagi mereka yang ingin istirahat, tinggal menyempatkan diri duduk istirahat santai ya. Tetapi untuk mereka yang berjuang, mereka yang mempersiapkan, membekali diri untuk di masa yang akan datang, maka perlu ada perjuangan dan perjuangan itu berhasil apabila mereka melakukan suatu sikap yakni istiqomah. Ada istilah ya, air menetes tidak memiliki daya upaya yang kuat, tetapi dengan istiqomah air menetes
mampu bikin suatu batu yang keras menjadi berlubang dengan tetesan air. Itu filosofi istiqomah kita. Termasuk dalam kegiatan ini, apakah kita ikuti dengan baik? Boleh jadi panitia tidak tahu aktivitas para peserta, apakah mereka menyimak dengan baik atau tidak. Tapi kita punya keyakinan wakafa lillahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Dan segala sesuatunya nanti pun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya perencana, kita hanya pelaksana, adapun hasil petawakal Allah. Sahabat sekalian, terkait dengan penjelasan tutorial ini nanti akan ada waktu khusus setelah sambutan, setelah dibuka, Bapak akan menyampaikan 5 sampai 10 menit terkait gambaran tutorial secara umum dan nanti secara teknis akan dijelaskan oleh panitia penyelenggara tutorial. Namun dalam sambutan ini yang paling terpenting Bapak apresiasi yang sudah bisa hadir. Alhamdulillah 570 lebih ya peserta dari 20 kelas. Dan Bapak berharap semuanya bisa dengan baik dan lulus SPAI-nya. Ini doa terbaik dari dosen SPAI, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang mengulang. Karena itu akan menghambat kepada proses penyelesaian kuliah S1. Bahkan Bapak harap khusus untuk SPAI ini, dari mini-research ataupun metode perkuliahan yang dilakukan secara seminar, hasil dari mini-research itu bisa di-follow up, dilanjutkan dengan proposal penelitian skripsi. Sehingga Bapak berharap dari 570 dan 567 yang hadir hari ini, 70 lebih, mungkin 50% setidaknya mampu melanjutkan dari SPAI ini, penelitiannya lanjut kepada skripsi. Nah, ini akan sangat membantu mahasiswa. Istilahnya mungkin pengganti semester pendeknya. Jadi kalau lulus SPAI-nya, hemat dilanjutkan dengan proposalnya langsung sidang proposal. Karena kita sudah punya pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian. Mungkin itu secara singkat pembukaan dan juga sedikit pengarahan, dan nanti secara teknis lebih jelas akan Bapak uraikan kembali di sesi yang lain pada kesempatan yang sama hari ini. Dan informasi mungkin Teh Korin belum ada kabar dari Pak Wadir. Apakah sudah masuk beliau? Apakah ya? Apakah Pak Wadir sudah masuk? Belum, Bapak. Oke. Karena beliau belum masuk, tadi Bapak sudah izin WA untuk membadal atau mewakili untuk pembukaan kegiatan tutorial ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan tutorial SPAI dengan ini dinyatakan dibuka. Ya, Bapak ketuk palunya dengan suara aja ya. Tok, 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 tok. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, sehat selalu, semangat mengikuti kegiatan ini dengan jargon cerdas, ikhlas, dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan SPAI UPI Cibiru 2022 ini. Selanjutnya untuk memperlancar acara kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Teh Siti Rohmah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetes sekalian, marilah kita angkat kedua tangan kita. Marilah sejenak kita tundukkan kepala kita, lapang luaskan hati kita untuk bermunajat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami akan melaksanakan tutorial SPAI 2022 yang semoga Allah memberikan kelancaran dari awal sampai akhir, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan mempermudah urusan kami. Dan semoga dalam kegiatan tutorial SPAI 2022 ini
kami bisa mendapat pengetahuan dan wawasan yang semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa anna malan salihan tadahu wa dina bi rahmatika fi ibadaka sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Siti Rohmah yang telah memimpin doa. Semoga tutorial SPAI 2022 ini mendapat ridho dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kakak teteh semua, alhamdulillah untuk pembukaan tutorial SPAI 2022 telah dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya akan ada kegiatan penyampaian dari pembina tutorial untuk memberikan arahan mengenai tutorial SPAI 2022. Kepada Pak Asep Rudi Nurjaman, MPDI, waktu dan media dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan secara umum terkait pelaksanaan tutorial SPAI. Yang pertama, di pekan tutorial SPAI tahun ini berbeda dengan SPAI tutorial PAI di tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga di pusat yang sudah begitu rapih. Namun untuk Kamda Cibiru, kita akan memberikan kebebasan dan kefleksibilitasan ya, karena program akan diwacanakan, dirapatkan terkait program-program pekanan dengan pengurus di minggu ini, dan insya Allah segera akan disampaikan kepada PJ tiap kelas yang otomatis mereka menjadi koordinator, di mana PJ punya tanggung jawab untuk presensi kehadiran dan juga pengumpulan tugas-tugas yang diberikan dari panitia penyelenggara. Sahabat sekalian, PJ ini peluang bagi kita semua untuk aktif memberikan kontribusi positif. Bagi mereka PJ yang kemungkinan tidak bisa karena MBKM misalkan, silakan melakukan koordinasi untuk ada wakil ataupun yang mengganti sebagai PJ koordinator SPAI. Kan itu penting. Jadi 20 kelas kita minimal ada 20 PJ dan 20 koordinator. Bahkan setiap kelas boleh PJ-nya 2 atau 3 untuk mewakili. Karena semakin banyak semakin lebih memudahkan untuk komunikasi. Dan yang kedua, sahabat sekalian, tutorial SPAI ini disepakati ya, dan disetujui oleh semua dosen PAI SPAI sebagai syarat dikeluarkannya nilai SPAI. Ini harus disepakati bersama, diketahui bersama. Jadi ini menjadi syarat nanti kalau lulus SPAI-nya, laporan dari evaluasi kegiatan dari panitia, setiap yang mengikuti dilaporkan mengikuti dengan baik dengan ada catatan, dan tidak mengikuti mungkin nanti ada konsekuensi. Salah satunya yaitu tidak dikeluarkannya nilai SPAI karena tidak lulus tutorial SPAI, terutama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kecuali mungkin ada konfirmasi sakit atau hal-hal yang bisa diterima alasan. Yang ketiga, sahabat sekalian, tema-tema untuk 6 pekan ke depan itu sudah dibikin kurikulum oleh pusat, jadi kita tinggal mengikuti tema-tema yang sudah disediakan. Namun terkait dengan pematerian, insya Allah dalam waktu yang singkat-singkatnya akan segera dikomunikasikan untuk setiap pekanan pemateri. Kita akan mengambil dari dosen lokal, dosen pusat, dan juga mungkin dari unsur tokoh agama, bisa dari pesantren ataupun dari penyuluh agama yang nanti akan mengisi materi tersebut. Secara umum nanti setiap kegiatan akan diikuti oleh semua peserta dan memiliki tugas untuk meresume apa yang disampaikan, apa yang didapat ilmu dari setiap pekanan. Dan resume itu akan dikumpulkan di akhir. Jadi kalau ada 6 materi, maka nanti setiap peserta selalu ada 6 resume yang dikumpulkan. Itu sebagai bukti autentik empiris bahwa mahasiswa mengikuti kegiatan tutorial baik. Itu secara umum. Yang kedua, kehadiran ini dipegang oleh PJ. PJ akan selalu mengabsen kehadiran. Baik yang izin, yang alfa atau tanpa keterangan, dan yang dimaksud. Nah, 2 indikator ini, kehadiran dan resume, akan menjadi tolak ukur evaluasi dan penilaian. Di luar nanti ada program tambahan, yaitu yang disepakati kemarin dari koordinasi dengan pengurus tutorial, yaitu khusus Cibiru kita punya local genius, yaitu social project.
Bentuknya seperti apa nanti mungkin akan dijelaskan atau akan dirumuskan dan akan di-share lebih jelasnya nanti di grup PJ, yang nanti dari grup PJ di-share ke kelas masing-masing. Karena ini perlu pematangan perusahaan yang jangan terlalu sulit lah ya, program-programnya yang mudah, kecil, juga berkualitas. Yang terakhir ingin Bapak sampaikan sahabat sekalian, kegiatan seminar atau kegiatan tutorial ini insya Allah akan dibagi siapa? Mereka yang sungguh-sungguh dengan baik. Tetapi akan jadi beban yang berat bagi mereka yang tidak memiliki etikat yang baik, niat yang baik, Ibaratnya kalau kita alokasikan hanya 1 jam dalam sepekan, kalau dikali 6 kali pertemuan itu artinya kita hanya punya waktu 6 jam untuk mendapatkan nilai evaluasi dan pengalaman dalam hal 6 jam. Ingat sahabat, 6 jam ini jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal untuk menata kesempatan peluang di masa yang akan datang. Insya Allah, tutorial ini hanya menjadi jalan wasilah usaha ikhtiar kita bagaimana membentuk karakter mahasiswa yang memiliki ajaran agama, istiqomah, cerdas, dan ikhlas, sehingga memberikan dampak yang positif untuk mengembangkan keilmuan mahasiswa itu sendiri. Dan tidak banyak yang Bapak harapkan. Mari kita sama-sama berjuang tetap di jalan yang Allah ridhoi, saling mengingatkan, bukan berarti kita sudah benar, dan kita belajar untuk benar melalui kegiatan ini. Insya Allah kampus Cibiru bisa dan berharap kegiatan tutorial ini menjadi model. Terlepas dari pelaksanaannya dari atau nanti ada evaluasi pengembangan lainnya, kita nggak pernah tahu besok kita akan ada lebih untuk mungkin dan untuk menggunakan. Maka disiapkan saja. Mungkin itu sahabat secara umum kegiatan tutorial jadi menjadi sebuah kewajiban semua mahasiswa yang kontrak SPAI dan bahkan menjadi syarat dikeluarkannya nilai SPAI. Ini perlu dicatat. Jadi kalau di kemudian hari ada yang tidak ikut tutorial karena alasan dan tidak bisa dilakukan, maka dapat dipastikan nilainya ada tapi tidak akan diberikan. Sebelum mereka mendapatkan surat keterangan dari panitia penyelenggara setelah memenuhi syarat-syarat yang mungkin itu saja dari Pandi. Untuk penjelasan secara umum lebih teknis, perkenalkan kepada panitia penyelenggara, insya Allah silakan baik. Dan hari ini belum masuk kepada pematerian ya, hanya kita bicara tentang tertib, teknis dan program yang akan kita lakukan di Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asep Rudi yang telah memberikan arahan mengenai tutorial SPAI 2022. Mungkin untuk selanjutnya akan ada penyampaian dari panitia tutorial mengenai teknis pelaksanaan tutorial SPAI 2022, sekaligus sosialisasi mengenai social project kepada Teh Kori dan Teh Siti Adawiyah. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Andin, kepada tim PDD, mohon bantuannya untuk share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sosialisasi, untuk sekarang itu bagian sosialisasi kegiatan SPAI 2022 ini. Boleh langsung di next slide ya. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai tata tertib. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memulai setiap aktivitas dengan bismillah. Yang kedua yaitu meluruskan niat hanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu bergabung ke dalam virtual meeting room melalui tautan yang diberikan paling lambat 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Apabila ada yang terkendala jaringan, bisa menghubungi PJ atau mengkonfirmasi kepada PJ-nya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu mengubah tampilan nama dengan format kelas, prodi, nama. Untuk selanjutnya itu selama kegiatan berlangsung, peserta berada di tempat dengan pencahayaan yang memadai
dan tidak bising, kecuali yang terkendala jaringan atau situasi tidak memungkinkan. Selanjutnya itu penampilan sopan dan rapi secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan. Untuk ketentuannya nanti akan dipaparkan dan berlaku untuk pekan depan. Selanjutnya menyalakan kamera selama sesi tutorial berlangsung. Untuk ini mungkin selanjutnya mungkin itu harusnya tidak ada ya. Yang nomor 8 yaitu menonaktifkan mikrofon selama sesi tutoring bila tidak berkepentingan. Yang ke-9 itu melaksanakan tugas yang telah ditentukan untuk panitia. Yang ke-10 yaitu melaksanakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun selama kegiatan tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru 2022 berlangsung. Boleh di next slide deh. Untuk selanjutnya itu ketentuan poin kelulusan. Nah, ini diperoleh dari kehadiran, resume, dan social project. Yang pertama itu mengenai kehadiran. Untuk para peserta wajib hadir 5 pekanan dan mempunyai, mohon maaf ini harusnya 6 pekanan dan mempunyai 1 kali jatah untuk tidak hadir. Kehadiran dilihat dari 6 poin dari poin presensi, yaitu presensi masuk sebanyak 6 dan keluar juga 6. Dalam bentuk link G-form, dan untuk yang terkendala jaringan seperti biasa untuk mengkonfirmasi kepada PJ-nya masing-masing. Untuk poinnya selama poin maksimal itu 5 pekan dikali 10 poin dengan jumlah poinnya 50. Untuk yang resume dikerjakan selama pematerian berlangsung dan dikumpulkan di akhir pematerian bersama dengan presensi out. Ditulis tangan di buku berukuran kecil yang berisi 38 lembar atau 58 lembar. Untuk poinnya selama pematerian yaitu 5 dengan jumlah poin keseluruhan yaitu 25. Untuk poin social project yaitu poinnya 25. Selanjutnya untuk poin kelulusan total poin maksimal 100 dan bisa lebih apabila selama 6 pekan hadir. Untuk poin minimal kelulusan yaitu 80. Boleh di next slide deh. Mungkin sebelum pemaparan sosial project ada yang ingin disampaikan dari Teh Kori. Kepada Teh Kori dipersilahkan. Ya, terima kasih Teh Adau atas kesempatannya. Baik, Akang Teteh, sebelum masuk ke poin sosial project, di sini izinkan Kori sedikit menjelaskan terkait perbedaan teknis pelaksanaan tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru dengan UPI Kampus Pusat ya, serta perbedaannya dengan tutorial PAI. Di UPI Pusat, pelaksanaan tutorial SPAI ini dilaksanakan secara webinar, di mana di dalamnya terdapat kelompok penyaji oleh mahasiswa yang akan menyajikan materi berkaitan dengan tema pekanan serta proses diskusi keilmuan. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan dari dosen narasumber. Tetapi tenang, Akang Teteh, di Cibiru kami memiliki ide tersendiri dan konsep yang sedikit berbeda dengan di UPI Pusat. Terkait materi yang sesuai dengan tema pekanan, akan kita dapatkan langsung dari dosen narasumber. Jika di UPI Pusat terdapat kelompok penyaji oleh mahasiswa, di Cibiru terdapat proyek sosial yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini sudah kami bicarakan dengan Pak Rudi selaku pembina dan pihak tutorial UPI Pusat. Terkait bagaimana teknis proyek sosial akan dijelaskan oleh Teh Siti Adawiyah. Mohon untuk diperhatikan sebaik mungkin ya, Akang Teteh. Baik, untuk selanjutnya itu ada pemaparan sosial project. Nah, untuk sosial project ini tugasnya bersifat individu dengan tema kegiatan yaitu Jumat Berbagi. Nah, untuk kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat pada pekan ke-6 atau pekan terakhir. Nah, apa saja sih yang bisa dibagikan gitu. Nah, untuk ini Akang Teteh bebas ya untuk membagikan, bisa berbagi ilmu. Contohnya mengajar di madrasah atau ya berbagi ilmu dengan cara membantu kepada sekolah gitu ya untuk mengajar dan sebagainya. Yang kedua itu berbagi tenaga, contohnya misalkan membantu membersihkan masjid di lingkungan sekitar atau bisa kerja bakti gitu bersama masyarakat sekitar.
Selanjutnya yaitu berbagi materi. Untuk berbagi materi, Akang Teteh bisa contohnya itu membagi makanan gitu ya, bebas, tidak ditentukan untuk berapanya seperti itu Akang Teteh. Untuk kegiatan tersebut selama berlangsung didokumentasikan sebagai bukti telah melaksanakan social project ini. Nah, dokumentasi tersebut bisa berupa foto atau video. Nah, itu dikumpulkan di PJ menggunakan Google Drive dan diupload juga melalui feed Instagram serentak di hari Jumat pekan ke-6 pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan men-tag akun tutorial Cibiru. Untuk captionnya insya Allah akan dikasih tahu lagi oleh para panitia. Boleh di next slide ya. Nah, untuk ketentuan presensi. Nah, untuk presensi masuk dan presensi keluar dilakukan dengan mengisi link Google Form yang akan dibagikan di room chat ataupun grup koordinator PJ kelasnya masing-masing. Nah, presensi masuk akan dibagikan 15 menit sebelum acara dimulai dan ditutup 15 menit sebelum acara ditutup. Jadi tadi pada saat presensi masuk banyak itu Akang Teteh yang mungkin susah dalam mengisiannya atau ya karena jaringan dan sebagainya mungkin bisa dikoordinasikan dengan PJ masing-masing. Dan untuk para PJ bisa merekap kehadiran mahasiswa atau teman kelasnya dan mengumpulkan bukti screenshot di dalam Google Drive. Untuk selanjutnya itu presensi keluar akan dibagikan 10 menit sebelum acara berakhir dan ditutup 30 menit setelah acara berakhir. Nah, untuk format yang terdapat di dalam link presensi ada nama, kelas, prodi, angkatan, bukti kehadiran pada saat kegiatan berlangsung. Untuk presensi keluar, nama, kelas, prodi, angkatan, kehadiran atau alasan jika tidak hadir, dan mungkin untuk pekan selanjutnya ada pengumpulan resume. Bisa di next slide. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketentuan pakaian peserta. Ini berlaku untuk pekan depan ya Kang Teteh. Untuk ikhwan, memakai pakaian bebas sopan, bisa menggunakan baju koko atau kemeja putih, memakai celana panjang hitam, dan memakai peci. Untuk akhwat, memakai pakaian bebas sopan dan tidak ketat, contohnya kemeja putih lengan panjang, memakai rok hitam, dan memakai kerudung hitam, tidak diikat ke leher, tidak transparan, dan menutupi dada. Untuk selanjutnya itu memakai inner atau ciput. Boleh di next slide. Nah, ini untuk ketentuan resume ya Kang Teteh. Ini dimulai minggu depan. Untuk formatnya bisa dilihat seperti yang di share screen gitu. Ada nama, NIM, prodi, kelas, tema, hari atau tanggal, moderator, narasumber, dan isi resume. Boleh di next slide. Nah, ini untuk apabila yang sakit berat atau kendala teknis atau ada kegiatan akademik. Bisa menghubungi PJ kelasnya masing-masing dan PJ disampaikan kembali pada panitia di grup koordinasi PJ. Selanjutnya untuk melampirkan bukti surat sakit yang sakit gitu ya, atau screenshot apabila yang kendala jaringan. Dan apabila lebih dari satu kali untuk ketidakhadirnya harus mengerjakan tugas pengganti yaitu esai dan video penjelasannya. Pengumpulannya maksimal seminggu setelah pekanan. Boleh di next slide deh. Nah, untuk ketentuan tugas pengganti, jika tidak hadir satu kali, selain mengambil jatah akademik atau sakit dan masih mau dianggap hadir, maka diharuskan membuat esai karya sendiri, minimal 250 kata, mengenai tema webinar atau pematerian yang dipresentasikan dalam bentuk video dengan berdurasi 3-5 menit, lalu diupload di GTV atau YouTube ya dengan men-tag akun tutorial Kopi Cibiru. Nah, untuk selanjutnya bisa kirim file bukti pengerjaan ke link Gform yang disediakan pengurus. Untuk bukti yang harus ditampilkan yaitu karya esai dan link video yang di-share. Boleh di next slide. Nah, ini untuk ketentuan file sebagai bukti pengerjaannya. Bisa untuk judul
esai di atasnya, lalu diisi oleh siapa, nama lengkap, NIM, dan prodi. Untuk pengirimannya itu ada linknya yang telah di-share screen. Mungkin ini PPT-nya akan di-share juga di grup koordinator PJ kelas. Nanti bisa dibaca kembali oleh Akang Teteh semuanya. Mungkin itu saja mengenai sosialisasi kegiatan SPAI 2022 ini. Mungkin itu saja dikembalikan kepada Teh Andin. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Siti Adawiyah dan Teh Kori yang telah menyampaikan mengenai teknis pelaksanaan SPAI 2022 ini dan Sospro mungkin tadi ya. Nah, selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab bagi Akang Teteh yang ingin bertanya mengenai teknis pelaksanaan tutorial SPAI 2022 dan juga social project kepada Akang Teteh, mangga dipersilahkan. Boleh langsung untuk menggunakan fitur raise hand-nya atau mungkin langsung on mic, mangga. Akang Teteh semua. Baik, apakah diperkenankan Teh? Mohon izin. Mangga Teh, mangga. Ya, hatur nuhun atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dianita dari kelas 6F PGSD. Izin bertanya mengenai beberapa hal. Yang pertama, terkait resume sendiri, apakah diperkenankan untuk diketik saja karena zaman sudah teknologi gitu ya Teh, kebetulan. Terus juga mungkin ini penerapan jika offline, apakah diperkenankan jika diketik dan juga agar memudahkan untuk pengirimannya gitu Teh, pengiriman resume itu sendiri. Dan jika ditulis tangan, jika tetap ditulis tangan, apakah bentuknya nanti di-scan dan di PDF-kan lalu dikirimkan atau bagaimana? Selanjutnya untuk social project, apakah di social project ini diperkenankan untuk dilakukan bersama-sama dan juga lintas prodi? Karena kebetulan untuk tutorial SPAI ini dilaksanakan di 2 angkatan dan juga di berbagai jurusan seperti itu Teh. Apakah diperkenankan jika dilakukan bersama-sama? Terima kasih Teh, hatur nuhun. Baik, terima kasih Teh. Untuk pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab oleh Teh Siti Adawiyah atau mungkin Teh Kori sendiri. Mangga. Baik, sebelumnya izin menjawab ya. Terima kasih pada yang sudah bertanya. Yang pertama mungkin mengenai resume itu tetap harus ditulis tangan karena yang untuk meminimalisir keaslian tugas gitu ya, pengerjaan tugasnya masing-masing seperti itu. Untuk teknis pengumpulannya di-scan dan berbentuk PDF seperti itu Teh. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa diulang. Ya, mungkin izin bantu jawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait apakah proyek sosial ini bisa dilakukan secara bersama-sama begitu ya dengan lintas prodi. Sudah dijelaskan dan sudah proyek sosial ini bersifat individu ya teman-teman Akang Teteh semuanya, karena yang dinilai juga secara individu dan poinnya juga 25 itu poin individu. Apabila kita melihatnya di dalam kelompok agak sulit ya teman-teman untuk melihatnya apakah benar-benar anggota kelompoknya berkontribusi secara menyeluruh terkait proyek sosial yang dilaksanakan ataupun tidak. Mungkin seperti itu Teh Dwi Anita. Boleh silakan Teh. Baik, terima kasih. Sebelumnya coba izin mengkonfirmasi kembali terkait sebelumnya saat seminar SPAI, kebetulan untuk pengerjaannya memang individu, namun jika dikerjakan bersama-sama itu diperkenankan. Apakah di dalam ini juga diperkenankan karena kebetulan jika dibutuhkan dokumentasi kan tidak mungkin sendiri seperti itu ya Teh. Apakah diperkenankan jika dilakukan bersama-sama namun semuanya terlibat dalam artian ya tugas individu cuma dilakukan bersama-sama seperti itu Teh. Iya, di satu tempat ataupun di waktu yang sama. Bagaimana Teh Kori? Izin menjawab Teh Andin.
mungkin kalau misalkan memilih sosial project-nya, misalkan membersihkan masjid bersama-sama di satu tempat yang sama, ya maksudnya secara dengan teman di sekitarnya atau yang baik lintas prodi ataupun prodi gitu. Mungkin itu diperbolehkan ya, asal ya bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing gitu, mengerjakan semuanya. Dan misalkan untuk memilih berbagi dengan materi, ya diusahakan setiap individu mengerjakan, yaitu maksudnya mengerjakan sosial project-nya dengan cara memberikan materi masing-masing gitu. Seperti itu Teh. Jadi diperbolehkan untuk mengerjakan di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Tetapi harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Seperti itu Teh. Izin menambahkan ya, Akang Teteh, untuk tugas tersebut bisa dilakukan bersama, tetapi catatannya itu kan di-upload ya teman-teman, Akang Teteh semuanya ke feed IG. Nah, itu tidak boleh sama ya terkait isi atau kontennya, meskipun kalian berada di kegiatan yang pastinya video dan dokumentasinya pasti berbeda. Nah, jadi seperti itu Akang Teteh untuk lebih jelas ya. Apakah ada yang lagi ingin ditanyakan atau sudah cukup Teh Dwi Anita? Dari saya sudah cukup Teh, hatur nuhun atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Teh Dwi Anita untuk pertanyaannya. Ya, selanjutnya tadi sudah ada yang raise hand dari Teh Citra Ayu. Bagaimana cek? Oke, makasih Teh. Sebelumnya aku izin bertanya. Kan di awal pertemuan tuh Pak Asep Rudi pernah nyampain kalau misalnya yang ikut kegiatan MBKM tuh nggak usah mengikuti sosial project. Nah, terkait hal tersebut gimana ya jadinya? Makasih. Oke, terima kasih Akang Teteh. Perlu ditekankan ya Akang Teteh terkait mata kuliah SPAI dan tutorial SPAI adalah dua hal yang berbeda Akang Teteh. Jadi jika di mata kuliah tutorial SPAI seperti itu boleh silahkan gitu. Jika untuk yang tutorial SPAI juga tetap harus dilaksanakan baik yang MBKM ataupun tidak. Seperti itu, Teh. Kira-kira dapat dipahami atau Oke, makasih, Teh. Baik, terima kasih kepada Teh Citra Ayu atas pertanyaannya. Tadi sudah ada juga Kang Lutfi Fadilah yang sudah raise hand, mangga, Kang. Baik, izin bertanya mungkin. Kalau misalnya dari saya sendiri sih ingin mempertanyakan bukan masalah tugas, tapi lebih ke waktunya mungkin. Karena ini dilakukan hari Minggu gitu ya, apakah tidak ada hari lain gitu? Karena kita lihat juga dari Senin sampai Jumat kan kita full gitu ya kuliah, terus juga mungkin Sabtu ada kegiatan dan lain-lain. Nah, apakah bisa gitu dipindahkan ke hari Sabtu, ke hari Jumat, atau apapun itu, tidak di hari libur gitu, Sabtu sama Minggu. Itu mungkin, terima kasih. Baik, Kang. Mangga, Teh Kori dan Teh Siti Adawi. Ya, mungkin nanti bisa ditanya sama ya, mengapa kita mengambil hari Minggu, teman-teman. Pertama, kenapa kita mengambil weekend mungkin ya? Kenapa tidak hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya? Karena kita tahu teman-teman, angkatan ini tidak hanya angkatan 2019 saja atau angkatan 2020 saja. Jadi kita harus mencari waktu yang bisa mengikuti semuanya. Nah, untuk mencari waktu tersebut, pasti kan di sini teman-teman juga ada yang mengikuti MBKM. Nah, MBKM kan kegiatannya dari pagi sampai siang, ada yang malam, dan lain sebagainya, dan tidak tentu pastinya, dan beragam gitu ya. Kita mengikuti MBKM juga bermacam-macam, tidak hanya satu jenis MBKM saja gitu. Jadi kita menentukan bahwa harinya adalah di weekend. Dan mengapa kita memilih hari Minggu? Karena dari pusat sendiri sudah melaksanakan SPAI ini hari Minggu. Gitu. Jadi kita mengunduh ke pusat teman-teman untuk
pelaksanaan SPAI ini. Seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin ditambahkan dari Teh Siti Adawiyah? Silahkan. Sepertinya untuk jawabannya sudah terwakili oleh Teh Kori. Oke, baik. Terima kasih Teh Kori dan Teh Siti Adawiyah. Mungkin untuk jawabannya seperti itu, Kang Lutfi Fadilah. Iya, paling mungkin kalau misalnya dari aku mah, seenggaknya mah hari Sabtu lah. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Rizky Lutfi Fadilah. Oke, ada yang sudah raise hand kembali, yaitu Kang Kiki Saiful, enggak? Kang Kiki Saiful. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Pertama, mungkin saya izin konfirmasi ya terkait dengan pertanyaan jawaban Teh Kori tadi terkait dengan tutorial SPAI, kemudian dengan MBKM dan semacamnya. Saya agak dibingungkan, ini kan dibilang bahwa nilai dari tutorial SPAI ini berpengaruh kepada SPAI yang 2 SKS itu gitu ya. Itu saling berkaitan karena kan ada keterangan juga katanya kalau tidak benar mengikuti tutorial SPAI ini berdampak pada ditangguhkannya nilai SPAI. Nah, barusan jawaban itu dikatakan katanya adalah 2 hal yang tidak saling berkaitan dan berbeda seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu memang seingat saya yang dikatakan oleh dosen pengampu SPAI di awal kontrak matkul saat pertemuan PJ dengan ketua kelas, disampaikan bahwa MBKM itu sosial project-nya adalah mengerjakan aktivitas di tempatnya masing-masing. Nah, saat ini pun berbeda. Nah, itu mohon dikonfirmasi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan tugas pengganti ya Teh. Tugas pengganti di sini kalau mau dianggap hadir boleh mengerjakan esai dan juga mengupload video penjelasan. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa harus IG dan YouTube gitu ya? Kenapa tidak salah satu? Misal kalau IG bolehlah IG gitu kan dengan ketentuan ada tag atau mention akunnya tutorial. Ini di YouTube seperti apa ya? Urgensinya untuk apa dan bagaimana kita bisa tag atau mention di akun YouTube seperti itu. Jadi saran saya kalau bisa di IG saja ya cukup seperti itu. Terima kasih, mohon dijawab dengan sejelas-jelasnya. Oke, Bangga. Boleh Teh Kori dan Teh Siti Adawiyah untuk menjawab pertanyaan dari Kang Kiki. Ya, mungkin izin menjawab terkait poin 1 dan 2, terkait yang poin ketiga mungkin sama Teh Siti Adawiyah ya. Untuk yang pertama, mohon maaf Kang Iki, tadi saya menyebutkan hal yang berbeda, dengannya dengan hal yang saling berkaitan. Berbeda belum tentu tidak berkaitan ya Kang Teteh. Nah, berbeda di sini maksudnya adalah kegiatan tutorial SPAI dengan kegiatan mata kuliah di SPAI. Teman-teman tahu sendiri jika kegiatan di mata kuliah SPAI seperti bagaimana. Sedangkan untuk di tutorial SPAI bagaimana? Kita mengapa ada proyek sosial dan itu MBKM. Teman-teman, kita di Cibiru ini SPAI-nya proyek sosial karena kita memiliki ide yang berbeda dari yang di Bumsil. Di Bumsil itu tidak ada proyek sosial tetapi diganti dengan menyajikan materi yang berkaitan dengan tema pekanan serta proses diskusi keilmuan. Jadi setiap minggunya dari mahasiswa melakukan presentasi atau menyajikan materi yang berkaitan dengan tema pekanan. Kemudian di antara di sini ada 5 prodi, berarti minimal ada 5 kelompok yang menyajikan untuk materi tersebut dan diberi waktu selama 10 menit di setiap kelompoknya. Dan pada akhir sesi diskusi, ketika mahasiswa saling berdiskusi, akhirnya di penutupan para dosen narasumber ini akan memberikan kejelasan dan meluruskan hal-hal yang mungkin ada kesimpangan di dalam proses diskusi seperti itu. Dan kami di Cibiru memiliki ide yang berbeda daripada
untuk menyajikan kelompok penyaji seperti itu, kami lebih memilih untuk mengadakan proyek sosial yang dilaksanakan secara individu. Seperti itu, Kang Kiki. Untuk mengapa gitu ya, MBKM juga harus mengerjakan proyek sosial di program tutorial PAI ini gitu. Jika untuk mata kuliah PAI silahkan gitu ya. Sedangkan untuk tutorial SPAI, Akang Teteh yang meskipun ikut MBKM diharapkan bisa mengisi atau mengirimkan tugas proyek sosialnya karena itu merupakan salah satu dari elemen dari penilaian dan poinnya itu juga cukup besar ya. Ini 25 ya Akang Teteh. Seperti itu, Kang Kiki. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin sama Teh Adau ya. Boleh, Teh Adau. Baik, terima kasih Teh Kori. Sebelumnya suara saya jelas Teh. Baik, yang poin ketiga itu mengenai tugas pengganti. Tadi terteranya IG dan YouTube, namun ketika pemaparan tadi saya menegaskan kembali gitu Kang, boleh di IG atau di YouTube seperti itu, jadi tidak harus keduanya. Jadi ada pilihan antara IG ataupun YouTube. Mungkin tadi di PPT-nya terteranya dan harusnya atau seperti itu Kang. Terima kasih. Iya, teman-teman izin merespon juga ya. Tapi waktu itu Bapak bilang loh, kalau yang MBKM bisa di Kesosproin dan itu mata kuliah SPAI ya teman-teman sekali. Sekali lagi saya katakan itu mata kuliah SPAI. Sedangkan ini tutorial SPAI di mana yang dari pusatnya sudah ada programnya gitu ya, harus dilaksanakan. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda dan memang saling berkaitan, tetapi berbeda Akang Teteh seperti itu. Ya, boleh mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Teh Andin. Oke, terima kasih Teh Kori atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kang Iki dan memperjelas juga ya untuk pertanyaan tadi. Selanjutnya ada Kang Atoilah Solahuddin yang sudah raise hand dan nanti mungkin lanjut ke Kang Pat Atekom A. Siapa ini ya? Mohon maaf. Oh, ya, mangga. Oke, Sheila, terima kasih sebelumnya atas kesempatan waktunya. Sebelumnya saya ucapin juga gitu panitia yang udah ngebuat acara kayak gini gitu. Jadi saya mau ini aja sih dari teman-teman semua di sini kan sebelumnya tuh dari jujur kalau dari aku sendiri itu nggak tahu gitu ternyata di SPAI ada tutorial kembali gitu. Kemudian dari info PJ juga kayak mendadak banget tahunya malam gitu. Paling aku cuma mau ini aja sih kalau emang mau diadain seperti ini mungkin bisa tahu nggak sih tujuannya itu tutorial SPAI itu seperti apa karena bedanya sama tutorial PAI apa gitu tujuannya. Kemudian yang kedua mengenai peraturan sebenarnya saya terima aja gitu peraturan dari panitia, namun bisa nggak sih dikaji ulang gitu? Maksudnya sama-sama gitu di sini buat nentuin gitu peraturan yang buat sama-sama enak gitu kita saling ngerjainnya gitu dari pihak mahasiswa karena kan tanpa adanya pihak rak ataupun dari pihak panitia dan pihak peserta kan acara ini kan akan sukses gitu. Nah, lebih baik peraturannya dikaji ulang gitu kayak tadi semisal ada esai 250 kata dirasa kalau kata saya itu terlalu berat gitu untuk esai tugas pengganti gitu. Kenapa nggak resume aja seperti biasanya gitu yang bisa dikembangkan ulang. Jadi perlu dikaji kembali gitu sama-sama di sini gitu biar kita juga enak gitu karena kita nggak tahu space waktu teman-teman di sini tuh seperti apa gitu. Kan nggak hanya MBKM, nggak hanya kuliah, pasti ada juga yang udah kerja, ada yang sama waktu keluarganya juga kepake gitu. Jadi mohon pengertiannya dari panitia untuk dikaji ulang gitu peraturan-peraturan yang dibuat gitu. Dirasa kalau semisal kita sepakati bersama ya insya Allah dalam mengerjakan kayak gini tuh ya sama-sama enak gitu. Mungkin dari aku itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Atoilah.
Boleh untuk Teh Tori mungkin ataupun Teh Siti Adawiyah untuk menjawab pertanyaan dari Kang Ato. Iya, mungkin yang pertama ya terkait tujuan SPAI ini apa, dan ini juga sudah diberitahukan ya dari pihak BUMSIL-nya tersendiri, dan mengapa ada SPAI lagi, ini sudah berkali-kali ucapkan gitu ya, dan jelaskan bahwa sebetulnya SPAI ini juga sudah ada dari semester lalu jika di BUMSIL gitu ya. Sayangnya memang saat ini tadi seperti yang baru dijelaskan ketika pengarahan walaupun suaranya kecil, saya menangkap bahwa saat ini seluruh Kamda maupun pusat harus melaksanakan tutorial SPAI. Itulah mengapa tutorial SPAI ini baru dilaksanakan tahun ini, semester ini ya teman-teman. Dan terkait tujuannya, Kang Ato, nah tujuannya yang pertama adalah kemampuan mengimplementasikan dasar-dasar ajaran Islam sebagai sumber nilai, landasan berpikir dan bertindak sebagai mahasiswa yang profesional di kemudian hari. Kemudian kemampuan menyelesaikan masalah-masalah dasar keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Yang selanjutnya, kemampuan berpikir kritis dan komprehensif dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan di masyarakat. Sekali lagi saya jelaskan, untuk mencapai tujuan tersebut di UPI Pusat mengadakan semacam webinar yang dilaksanakan oleh para penyaji mahasiswa untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ada, dan sebagai gantinya atau ide untuk di UPI Cibiru kita melaksanakan proyek sosial teman-teman, karena proyek sosial juga merupakan langsung memberikan manfaat dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, nah, lalu kemudian tadi apa lagi ya? Sebentar. Tadi apalagi Kang Ato, mohon maaf terkait Untuk peraturan bisa dikaji ulang nggak sih? Jadi biar enak kita sama-sama gitu disepakati di sini gitu mulai dari awal gitu. Maksudnya kayak tadi kayak dari pakaian terus dan hal sebagainya gitu. Karena dirasa kita juga udah sama-sama dewasa gitu kayak space kita kan waktunya beda-beda aja kayak lebih fleksibel aja gitu peraturannya jangan terlalu kaku sih dari aku gitu. Karena percuma kalau semisal kalian buat peraturan tapi banyak melanggar gitu. Jadi kalau biar enak ya peraturan itu sama-sama aja gitu. Kita enak, pihak panitia enak, dan pihak peserta juga enak gitu. Jadi seperti itu bisa dikaji nggak atau bisa diubah nggak gitu. Paling dari aku itu sih Teh. ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilaksanakan oleh langsung ketua penyelenggaranya ya, dijelaskan sama Teh Adau oleh Teh Adau. Baik, terima kasih Sekori. Sebelumnya mengenai tata tertib atau aturan ya mengenai pakaian juga gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah dipikirkan kembali gitu mengenai pakaian, dibebaskan gitu kan. Untuk kayak yang tadi misalkan kemeja atau koko itu sebagai contoh. Dan untuk Iwan itu lebih identik dengan menggunakan peci seperti itu. Jadi yang lebih ditekankan untuk penggunaan peci, dan untuk yang akhwat atau perempuan itu dalam penggunaan hijab atau hitam seperti itu. Untuk pakaiannya sendiri fleksibel atas bebas asal sopan seperti itu kan. Maksud aku di sini Teh untuk ini Teh kayak kita sama-sama sepakati peraturan yang telah dibuat gitu. Jadi semuanya bukan satu baju doang gitu. Maksud aku tuh gitu pertanyaannya. Iya. Mungkin terkait tugas pengganti mungkin ya Kang Ato. Enggak Teh, jadi semuanya kan tadi Teteh buat peraturan ya. Nah, biar enak kayak coba sama-sama di sini didiskusiin gitu. Karena di sini kan kita punya hak juga kan untuk mengajukan pendapat kita mengenai peraturan yang ada gitu. Karena yang ngejalanin aturan kan bukan pihak panitia doang, tapi peserta doang gitu. Jadi better ya kalau kata aku ya sama-sama enak aja gitu. Biar kalian juga nggak kewalahan ketika nanti ada pelanggaran terus dan hal-hal lain sebagainya gitu. Jadi
gimana ya, enak disepakati bersama nggak sih peraturan yang ada gitu, dikaji ulang gitu semuanya. Paling itu. Oke, teman-teman, terkait peraturan ini kita sebelumnya memang sudah mengikuti dan sudah dikaji bersama tutorial Bumsil, Akang Teteh semuanya. Gitu ya. Bila teman-teman ingin Bisa Bapak masuk ya, teh boleh, sedikit? silahkan Bapak. Baik sahabat, dari tadi Bapak menyimak, ini menunjukkan luar biasa ya, mahasiswa kampus UPI Cibiru kritisnya sudah ada. Kritisnya sudah ada, tinggal jangan sampai kritis kita salah arah dan salah kaprah. Insya Allah demokrasi berbeda pendapat itu biasa, dan bahkan setiap kritikan itu harus diterima oleh panitia penyelenggara. Namun sebagai bahan masukan dan evaluasi, bukan berarti untuk merubah kebijakan yang sudah disepakati. Ini yang jadi catatan ya. Terkait aturan dan tata tertib, percuma nanti ada aturan kalau banyak yang melanggar. Justru aturan ini dibuatlah untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran. Karena kalau tidak ada aturan, ya tidak ada pelanggaran. Justru aturan dibuat itu, kata orang yang suka candanya, aturan dibuat untuk dilanggar. Ya silakan Anda langgar, hanya konsekuensinya Anda akan berbeda dengan mereka yang taat akan aturan. Jadi perbedaan yang ada, tadi masukan, tugas-tugas, bahkan sampai kok terasa 4 SKS ya, itu silakan hak sebagai mahasiswa. Namun di sini pun kami sebagai dosen punya tugas dan kewenangan. Jadi jangan sampai salah posisi. Posisi mahasiswa memposisikan diri sebagai dosen. Nah, ini akan salah. Atau dosen memposisikan diri sebagai mahasiswa. Seperti apa? Ya ini ketika ada perbedaan, dosen ikut aja ke mahasiswa. Padahal belum tentu ide masukan itu terbaik. Jadi insya Allah Bapak sepakat dengan panitia penyelenggara, apa yang sudah disepakati kaitan dengan tata tertib, itu semata-mata sudah dikomunikasikan dengan Bumsil. Dan Kamda itu akan bertanggung jawab jika ada pelanggaran dan yang lainnya ketika tidak ada kesesuaian antara program, aturan yang sudah dibuatkan oleh pusat dengan apa yang terrealisasi di Kamda. Jadi pada dasarnya justru Bapak tadi kembali kepada jargon kita ya, cerdas, ikhlas, istiqomah, selesai. Jadi ketika kita cerdas, sesibuk apapun kita, ya semuanya punya kesibukan. Termasuk Bapak minggu itu jam keluarga. Tapi karena udah aturan dan kewajiban, mau tidak mau, Bapak harus mengawasi, mengevaluasi kegiatan tutorial yang dilaksanakan hari Minggu. Dan itu sebagai konsekuensi dan proporsionalitas sebagai dosen. Hari ini mahasiswa diajak, meskipun belum berperan di masyarakat secara sungguh-sungguh, namun kita dilatih untuk mentaati sebuah aturan. Mohon maaf, suara Bapak masih jelas? Jelas Bapak. Jelas Bapak. Hari ini kita dilatih untuk mentaati aturan. Karena apa? Suatu hari kita akan menjadi sosok yang membuat aturan. Orang yang berhasil memimpin hari ini, karena mereka saat dulu pun belajar untuk bisa dipimpin. Jikalau hari ini ada pribadi yang tidak siap diatur, tidak siap dipimpin, jangan diharapkan kelak dia bisa mampu memimpin. Sehingga dari Bapak, silakan demokrasi, silakan berbeda pendapat. Tetapi itu setiap masukan diterima dan menjadi masukan evaluasi. Dan insya Allah Bapak sampaikan ke pusat. Adapun perbedaan itu hal yang biasa, jangan jadi sebuah perdebatan. Beda boleh, benci jangan. Ya, silakan Anda tidak ikut SPAI atau Anda tidak ikut tutorial, hanya mungkin konsekuensi berlaku. Ya, konsekuensi berlaku. Dengan demikian, berpikirlah cerdas, bertindaklah ikhlas, dan berlakulah istiqomah. Insya Allah semua akan kita bisa lewati, dan semua ini semata-mata demi kebaikan kita bersama. Itu dulu dari Bapak. Bapak akan lanjut menyimak. Silakan Teh dilanjutkan terkait dengan kebijakan dan yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Asep. Ibu yang telah mungkin tadi sudah menyampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan dan mengonfirmasi mungkin ya untuk pendapat dari teman-teman. Nah, mungkin masih ada yang bertanya juga, 2 orang lagi. Oke, mungkin kita ke Kang, tidak terlihat namanya mungkin ini, Mangga, Kang dari Tekom. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muaz dari program studi Teknik Komputer kelas 4A gitu. Izin mengkonfirmasi ulang gitu Teh terkait dari jargon yang kita punya gitu ya di sini tutorial SPAI bahwa kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah gitu ya. Insya Allah kita selaku mahasiswa akan berusaha sebisa mungkin untuk mengerjakan segala tugas dengan ikhlas. Itu dapat dibuktikan bahwa posisi kita sekarang berada di semester 4 dan semester 6.
Ini berarti kita semua bisa berusaha dengan ikhlas gitu ya, menjalani seluruh rangkaian perkuliahan. Kemudian saya ingin menekankan di bagian kuliah cerdas. Kita sekarang sudah masuk ke era digitalisasi gitu ya. Saya ingin kembali menekankan yang tadi sudah disampaikan gitu ya oleh Teh Dwi Anita, bahwa dengan era digital seperti ini, sudah banyak kemudahan yang bisa kita lakukan. Salah satunya pengganti dari menulis manual dengan gitu Teh. Kenapa seperti ini? Tadi juga kan Teteh sudah menyampaikan alasan pemilihan hari Minggu karena adanya banyak kesibukan dari mahasiswa-mahasiswa seluruh prodi dan angkatan gitu. Entah ada yang MBKM, ada yang kuliah, ada yang kerja dan sebagainya. Pun di hari Minggu tidak menjamin ada yang tidak memiliki kegiatan gitu. Kegiatannya kosong. Tentu beberapa atau mungkin sebagian besar mahasiswa memiliki kegiatan juga di hari Minggu. Bahkan tadi Bapak Asep sendiri memiliki kegiatan keluarga gitu yang harus dikorbankan gitu. Masya Allah sungguh kerja ikhlas gitu ya kalau kita bisa lihat di sini. Namun poin utamanya tolong berikanlah kita semua keringanan gitu ya dengan segala kesibukan yang ada. Mungkin kita siap gitu melaksanakan kerja secara ikhlas gitu ya di SPAI dan ringankan beban kita dengan membiarkan kita mengetik gitu karena terkadang ada yang sedang di perjalanan gitu kan ya, join Zoom di HP gitu ya, bahkan kalau saya lihat ya Teh Andini juga kan sekarang join di HP. Alangkah mudahnya gitu jika kita diberikan kemudahan dengan mengetik gitu ya resume yang ada. Lalu saya juga sempat membaca gitu ya salah satu dari komentar-komentar rekan-rekan semua gitu di chat tadi, bahwasanya tugas-tugas kuliah pun gitu ya, kita kan di sini harus istiqomah gitu ya. Kuliah di tugas-tugas di kuliah pun biasanya diberikan deadline setidaknya 24 jam dari waktu tugas diberikan gitu. Bahkan walaupun tugasnya hanya sekedar meresume perkuliahan saat itu, entah itu yang 2 SKS, 3 SKS, atau 4 SKS, tentu saja kita pernah melakukan resume dari tugas dan itu memiliki deadline setidaknya 24 jam. Lantas, apakah bisa gitu ya jika berkenan dari panitia untuk memberikan keringanan, setidaknya minimal deadline dari tugas ini itu 24 jam dan diberikan keringanan untuk diketik gitu. Kami tidak menolak menulis resume, kami tidak menolak untuk tidak mengerjakan, hanya saja beri kami keringanan. Toh orang yang sakit aja boleh sholatnya sambil duduk, yang nggak bisa duduk boleh sambil tidur, yang nggak bisa tidur boleh pakai isyarat. Masa menulis resume tidak boleh diketik? Mungkin seperti saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon kebijakannya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih kamu untuk pertanyaan dan ininya ya. Boleh mungkin Teh Kori dan Teh Siti Adawiyah atau mungkin juga dari Pak Asep Rudi untuk menanggapi pertanyaan dan dari kamu. Baik, sebelumnya izin masuk ke Andin menanggapi dari pertanyaan kamu Az ya. Melihat komentar-komentar juga, kami memberikan mungkin untuk pertimbangannya juga melihat bagaimana apakah dikasih keringanan untuk ditulis diketik atau seperti itu. Mungkin untuk itu masih tetap ditulis tangan ya Kang Teteh, namun di sini mungkin panitia memberikan perpanjangan deadline seperti itu. Jadi 24 jam bisa mungkin dikumpulkan di PJ dalam Google Drive seperti itu, nanti di grup mungkin PJ bisa mengirimkan linknya masing-masing. Resume mahasiswa kelasnya masing-masing seperti itu Kang. Izin menambahkan Akang Teteh untuk tugas resume masih tetap harus ditulis tangan karena mungkin ini Kori menjawab ya kenapa sekarang udah zaman digital, kenapa tidak digunakan untuk diketik atau lain sebagainya. Tidak hanya untuk menjaga keaslian atau plagiarisme atau seperti itu Akang Teteh, tetapi kan setiap orang memiliki cara atau gaya menulis masing-masing gitu. Kita melihat apakah betul ini benar-benar menyimak ditulis tangan atau kan sekarang dengan era digital juga kita sudah diberikan kemudahan misalkan hanya dengan suara saja bisa langsung terketik kepada sebuah PDF gitu ya, sebuah dokumen gitu Akang Teteh. Dan kami dan juga pihak pusat gitu memutuskan untuk tetap ditulis tangan untuk menjaga keaslian tersebut. Apakah benar Akang Teteh ini mengikuti atau tidak gitu, ikut terkait webinar SPAI ini. Kemudian untuk itu juga
Ya, untuk terkait perihal waktu pelaksanaan, nah itu mungkin kita bagaimana ya, kita mengikuti arahan dari Bung Sil gitu. Mungkin ini bisa bantu tolong jawab Pak Rudi, apakah kita bisa mereschedule ulang terkait harinya atau bagaimana gitu. Ya, baik Teh Kori. Teh Kori izin masuk sahabat. Ini tadi Kang Muaz ya. Bapak senang melihat respon kritis dari mahasiswa ini menunjukkan bahwa kita ada. Karena diam itu emas bagi mereka yang diam untuk tidak melakukan hal yang mungkar itu Mas. Tapi kalau diam untuk melakukan yang baik, itu justru kerugian. Maka apresiasi untuk Kang Muaz. Kaitan dengan yasir wala tu'asir, mudahkan jangan dipersulit. Ya, ini Bapak justru sependapat Kori ya, permudah karena ini kaitan dengan lokal jenius kita. Kaitan dengan alasan mahasiswa mengejar apa hikmah dari menulis, memang ada hikmahnya melatih menulis ya, originalitas dan yang lainnya. Namun dengan di zaman digital hari ini juga dengan kesibukan dan yang lainnya, selama bisa dipertanggungjawabkan dengan Word atau diketik Word, kenapa tidak? Bapak berpendapat ini diterima atau tidak silahkan, karena Bapak pun bukan pemegang keputusan, melainkan di sini ada kesepakatan yang nanti akan dilaporkan ke pusat bahwa untuk Cibiru misalkan disepakati tugas resume diketik di Word dengan pertimbangan dan yang lainnya. Namun, sahabat, perlu kita samakan di sini bukan mencari perbedaan ya. Tolong di sini bukan mencari perbedaan apalagi kegaduhan. Karena kesuksesan tutorial ini yang suka pasti banyak, yang senang pasti banyak, yang tidak suka pun pasti banyak. Bahkan ada chat, aduh serasa ingin pindah ke IKIP, itu kita apresiasi, kita hargai, silahkan. Tapi ada posisi hari ini adalah masih UPI. Maka dari itu harus mengikuti aturan UPI. Nah, kaitan dengan perbedaan tersebut, sebetulnya ada keleluasaan atau lokal jenius. Bisa panitia menyepakati apabila sepakat semua peserta untuk resume dikerjakan secara diketik di Word. Adapun terkait dengan plagiarisme dan yang lainnya, pendapat Bapak ya, cukuplah. Allah jadi saksi yang jujur, yang benar dengan cara baik, hasilnya pun akan baik. Meskipun nanti terlihat baik, belum tentu di hadapan Allah baik. Maka dengan hal tersebut bukan Bapak membela Kang Muaz, bukan Bapak membela mahasiswa peserta, bukan. Karena sifatnya di sini pun Bapak hanya pembina, harus mendengar masukan. Setidaknya kalau hari ini disepakati dan nanti kita laporkan ke pusat untuk resume khususnya, maka kita beri alasan. Kalau ditolak berarti tahun depan kita kembali dengan alasan dari pusat. Tetapi kalau ternyata ini bisa, karena belum kita ajukan, ya alhamdulillah. Karena yang tadi Bapak setuju, yang kami minta dari mahasiswa adalah keringanan. Itu mungkinnya pendapat dari Bapak bisa disimpulkan, silakan oleh panitia. Jadi pada dasarnya Bapak setuju apabila dengan diketik ya alasan dan yang lainnya kita bisa pertanggungjawabkan. Namun ada satu hal, ini kaitan dengan pertanyaan Pak, proyek sosial atau sosial project SPAI dengan PAI apa itu beda? Ini sudah jelas mata kuliahnya juga beda ya. Tutorial ini adalah program unggulan kampus pusat ya. Jadi tutorial ini adalah program unggulan untuk mencapai visi kampus yang religius. Maka meskipun proyeknya sama, tetapi kan indikatornya nanti beda. SPAI ya SPAI, hanya tutorial dilaksanakan berbarengan dengan mata kuliah PAI dan SPAI. Sebagai apa? Bentuk pengayaan. Apakah cukup kita belajar agama 2 SKS? Tidak cukup, bahkan 24 jam pun tidak cukup. Usia kita 20 tahun pun kita belum tentu cukup belajar agama. Ini hanya 2 jam. Ini hanya 2 SKS. Jadi pertanyaan SKS ini jangan menjadi sesuatu yang persoalkan. Jujur ya menurut Bapak, waktu ini sangat sedikit kita belajar agama. Ya, belajar teknologi mungkin ada yang 4 jam 4 SKS dan yang lainnya agama. Dan ini bekalnya bukan hanya dunia, itu aja ya dari Bapak. Tapi ini bekal kita dunia, insya Allah akhirat 2 jam, maka masih kurang. Kalau ada yang berpendapat ini terasa 4 SKS ya 2 SKS silahkan Bapak hargai. Tetapi coba Anda telaah dan Anda cermati. Insya Allah tutorial ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat kita. Itu mungkin Kang Muaz ya. Pandangan dari Bapak juga rekan-rekan yang lain silakan ditelaah oleh panitia. Mudah-mudahan ini tidak berlarut-larut ya. Jadi poin saja nanti evaluasi berjalan karena panitia hanya melaksanakan tugas. Juga tolong peserta semua tidak mensikapi dengan nafsu ya, dengan keinginan maksudnya, tetapi sikapi dengan ilmu. Karena seluruh panitia ini hanya melaksanakan tugas dari pusat. Setidaknya mereka pun komitmen dan konsisten istiqomah. Dan Bapak optimis yakin dari 570 lebih mahasiswa yang kontak SPAI, insya Allah mereka orang-orang pilihan. Dan mudah-mudahan Bapak doakan semuanya sehat, sukses, dan bisa melewati setiap tahapan program kita di semester 4 dan semester 6 ini. Demikian
Dari Bapak mungkin untuk sementara, silakan dikembalikan kepada penyelenggara. Ya, terima kasih Pak Asep Rudi atas pencerahannya. Alhamdulillah teman-teman, jika dari Pak Asep Rudi solehkan dan dari pusat juga ada konfirmasi ke Pak Asep Rudi bahwa kita memiliki local genius untuk berbeda aturannya, alhamdulillah, maka bisa ditentukan ya teman-teman terkait resume ini kita digital. Namun ada satu permasalahan lagi Bapak yang masih banyak diperbincangkan gitu terkait pelaksanaan waktu hari pelaksanaan tutorial ini Pak, bagaimana? Ya, Pak jawab. Sebetulnya untuk waktu pelaksanaan dari pusat itu ada keleluasaan ditentukan oleh Kamda masing-masing. Ada yang hari Sabtu, ada yang dari hari Minggu. Kebetulan dari pusat itu hari Minggu dan bahkan dengan hari Sabtu. Jadi di Kamda itu karena banyak prodinya, bahkan per hari itu ada sampai 5 sesi. Kalau kita kan Kamda Cibiru dengan jumlah yang banyak, sebetulnya kita bisa sepakati 5 sesi setiap prodi misalnya. Tapi kan kesepakatan ya Kamda, Pak udah 1 jam aja. Jadi 1 kali itu kan luar biasa terobosan. Karena kita zamannya zaman teknologi bisa dengan Google Meet ya, seperti ini bisa kapasitas 500 dalam samaan. Hanya mungkin terkait dengan waktu, kenapa hari Minggu, ini pun sebetulnya instruksi dari pusat Cibiru harus mulai membuka. Adapun pembukaan yang terakhir paling lambat itu karena kalau kita buka hari Sabtu kemarin itu pun sangat tidak mungkin karena sore Jumat belum ada kepastian kurikulumnya, tema-temanya, bahkan untuk pemateri Kamda Cibiru kita masih merumuskan. Dengan demikian sahabat, untuk waktu Minggu silakan bisa dibicarakan. Kalau ada masukan dari hari Sabtu, selama itu oke disepakati tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain, mangga kita demokrasi. Penting tidak mengganggu mata kuliah yang sedang dikontrak atau kegiatan MPKM karena itu akan jadi penghambat kegiatan tutorial. Jadi pilihan hari Sabtu dan Minggu, mau pagi, mau siang, mau sore, yang penting itu sudah disepakati oleh penyelenggara atas masukan-masukan salah satunya dari mahasiswa. Hanya kalau memang sudah sepakat Minggu, ya sudah Minggu berwaktu keluarga nih. Ya hari Minggu harusnya untuk istirahat dan yang lainnya ya sebagai bentuk profesionalitas dan juga kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ya Bapak, singkirkan kepentingan pribadi demi kepentingan banyak, demi kepentingan umat. Karena pada dasarnya itu akan kembali kepada diri kita. Jadi untuk waktu Teh Kori, mangga. Masukan disesuaikan, diterima. Kalau memungkinkan kita ada perubahan, silahkan. Tapi harus disepakati ya. Sabtu misalkan pukul berapa, hari Minggu pukul berapa kalau jadi. Namun yang jelas, untuk Kamda Cibiru kita akan dibikin satu room ya. Satu room. Kalau untuk kuliah umumnya atau pemateriannya satu room, tidak akan dibagi per prodi. Jadi itu panitia capek, kasihan dari pagi sampai sore bisa-bisa ya. Seperti itu mungkin. Maka itu mungkin terkait waktu, kita fleksibilitas juga hanya perlu dipertanggungjawabkan. Yang terpenting kan pelaksanaannya baik dan lancar. Mangga. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi atas arahannya. Berarti untuk weekend ya Bapak, hari Sabtu atau Minggu? Iya, iya, karena jam reguler itu Senin sampai Jumat. Demikian. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, boleh ya teman-teman, berarti kalau misalkan ada usulan terkait ganti hari, boleh hari Sabtu atau Minggu, dan itu sudah bulat ya Akang Teteh terkait keputusannya. Boleh dilanjut Teh Andin. Oke, Teh Gori. Mungkin satu pertanyaan kembali ya. Tadi ada Teh Ina, tapi sepertinya sudah tidak. Oh, tidak ada. Mungkin Teh Sheila ya tadi terakhir ya. Bagaimana Teh Sheila? Oke, teman-teman boleh kalau kita semua apa bila ada yang ingin ditanyakan kembali untuk satu pertanyaan. Teh Irna mungkin bagaimana Teh Irna tadi? Ya, silakan. Sepertinya tidak ada lagi. Ya, itu keputusan. Oke, baik. Ya. Mungkin untuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab
pada pagi hari ini sudah selesai mungkin ya, Akang Teteh semua. Terima kasih sebelumnya untuk Akang Teteh yang telah bertanya. Semangat terus dari saya mungkin ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin alhamdulillah untuk kegiatan sosialisasi tutorial SPAI UPI Cibiru 2022 dengan social project sudah selesai dilaksanakan. Mungkin sebelumnya dari Teh Kori ada yang ingin ditambahkan kembali atau disampaikan kepada Kang Teteh semua sebelum kita tutup? Ya, baik Akang Teteh. Mungkin untuk memperjelas lagi ya Akang Teteh terkait waktu pelaksanaannya, seperti yang Pak Rudi bilang, sudah bulat ya Akang Teteh di hari weekend. Namun untuk jamnya kita masih belum ditentukan, jadi boleh nanti kita voting ya dari setiap PJ grupnya. Jadi kita koordinirnya melalui PJ grup ya Akang Teteh. Jadi PJ grup pastikan semuanya sudah bulat di setiap kelasnya gitu, ingin hari apa, jam berapa, dan kita lihat nanti terbanyak memilih hari apa dan jam berapa. Mungkin seperti itu Akang Teteh. Dan mungkin dari Pak Rudi, apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau dibicarakan? Bapak mohon maaf suaranya kecil. Ya, dari Bapak pada dasarnya sama ya. Kita cari mufakat demi untuk kemaslahatan. Apapun alasannya tadi Pak hari Sabtu untuk hari bucin ya kita hargai silahkan gitu kan. Namun yang jelas posisi Bapak hari ini orang yang diamanahi untuk mensukseskan kegiatan tutorial dan panitia pun sama orang-orang yang sangat berjasa luar biasa akan mengantarkan adik-adik sekalian untuk bisa lulus sukses ya kuliah melewati setiap tahapan program. Tentunya bukan hanya tutorial, banyak kegiatan-kegiatan praktek mata kuliah-kuliah yang lain yang tentu harus kita sikapi. Dan tentunya kesepakatan ini sesegera ya Teh, terutama untuk pertemuan pekan kedua pematerian dan disepakati harinya terutama. Adapun nanti perbedaan itu akan selalu ada. Kita jalani saja ya. Ada beda, ada suka, ada tidak suka, itu jalani saja. Karena nanti pun pada akhirnya mereka belajar dari pelajaran atau dari pengalaman. Oh iya, yang manfaat seperti ini, manfaat seperti ini. Baru tersadar. Bahkan ada yang sudah lulus, oh baru tersadar, oh iya ya dulu saya seperti ini, seperti ini. Gak apa-apa. Jadi kita jalan sesuai dengan rencana, prosedur, tetap ada fleksibilitas hal kesepakatan mufakat karena demi kebaikan bersama. Insya Allah Bapak optimis mahasiswa semester 4 dan juga semester 6 ini bukan mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki kecerdasan ya, tetapi mereka justru mau dengan kritikannya ini untuk kemajuan tutorial ke depan. Jadi insya Allah kita sama-sama, kita kerjasama, kita sukseskan tutorial UPI kampus di Cibiru. Mudah-mudahan tidak ada catatan nanti di akhir yang tidak lulus. Ini yang justru harus dipertahankan oleh kita. Karena konsekuensi itu akan menjadi citra buruk. Buruk untuk lembaga, juga buruk untuk pengalaman pribadi mahasiswanya. Mungkin mereka tidak akan pernah lulus ya karena mungkin tidak lulus SPAI-nya. Nah ini hati-hati kita jaga sama-sama supaya sukses dengan mengikuti aturan semampu dan sebisa yang kita lakukan. Itu saja mungkin dari Pak Rudi. Terima kasih semuanya, sehat selalu dan nitip nih kepada PJ untuk di sesi ataupun pada tahun ini PJ sekaligus menjadi koordinator yang punya peran fungsi nanti untuk meluluskan ini. Maka kerjasama koordinasi dengan PJ harus betul-betul intens. Penyelenggara ya, karena PJ yang tahu betul setiap peserta yang mengikuti dengan baik. Laporan dan yang lainnya akan memiliki bobot yang lebih besar dari PJ ini. Karena PJ tutorial ini otomatis juga mereka bertanggung jawab SPAI ini. Ya Bapak ambil sikap seperti itu supaya tidak terlalu banyak panitia. Insya Allah terima kasih kepada PJ. Mohon maaf dan juga mohon kerjasamanya dan juga panitia semua mudah-mudahan sukses. Demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Rudi. Terima kasih Pak. Serta Teh Siti Adawiyah. Baik, Akang Teteh semua, untuk kegiatan sosialisasi hari ini telah selesai. Nah, untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu mungkin ya. Diharapkan untuk Akang Teteh menyalakan kameranya dan kepada teman-teman dari PDD dipersilakan untuk memimpin jalannya sesi dokumentasi ini. Baik Akang Teteh, semuanya kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan bagi Akang Teteh yang belum menyalakan kamera segera dinyalakan ya.
Ya, bagi Akang Teteh yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sudah semua? Sepertinya sudah, Teh. Enggak. Ya. Kita mulai aja. 1, 2, 3. Ya, baik, sudah Teh. Terima kasih. Terima kasih Teh Cika yang sudah memimpin jalannya dokumentasi pada hari ini. Demikianlah rangkaian acara pembukaan tutorial SPAI tahun 2022. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Haris Bayanini selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Izin mengingatkan mungkin untuk PJ silahkan untuk dikoordinir terkait dengan hasil mufakat ataupun ya untuk di schedule hari atau pelaksanaan tutorial SPAI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Kang Teteh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh izin live. Siap, terima kasih Teh yang sudah hadir. Selalu semangat ya, semoga selalu semangat. Bismillah. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih panitia izin live. Assalamualaikum. Iya, kami semangat.